Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di Keperawatan Medikal Bedah Lanjut 1. Dan eh, siang hari ini saya ingin sharing terkait satu konsep yang disebut sebagai palliative wound care, Bapak Ibu. Jadi ini gabungan konsep antara palliative care dengan konsep wound care ya. Jadi saya kira satu konsep yang eh, beberapa waktu ini sudah mulai banyak dipublikasikan beberapa artikel yang dia memfokuskan pada konsep palliative wound care, Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk outline-nya, saya punya 6 outline. Jadi ada review sedikit terkait wound care atau patologis tentang luka ya. Kemudian ada basic concept of palliative care, kemudian ada palliative wound care, kemudian ada beberapa peran perawat dalam palliative wound care ya, kemudian beberapa update di wound care dan juga kesimpulannya Pak Ibu. Jadi ini 6 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Baik, yang pertama adalah dari konsep wound care Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa kondisi luka yang dia seringkali mengarah kepada paliatif ya Bapak Ibu. Jadi ini ada 6 kurang lebih. Yang pertama adalah pressure wound atau pressure ulcer seperti itu. Nah, ini adalah dekubitus yang sebagaimana sudah kita ketahui ya, beberapa kasus atau mungkin banyak kasus di tempat Bapak Ibu semuanya, jadi luka tekan atau dekubitus seperti itu. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana pasien memang ada beberapa keterbatasan dalam banyak hal Bapak Ibu, sehingga terjadi pressure di bagian belakang ya tubuh pasien dan akhirnya terjadi kondisi luka atau kerusakan integritas kulit seperti itu. Nah, umumnya pasien-pasien yang dia mengalami kondisi luka tekan itu biasanya ada faktornya banyak, misalkan dari aspek kesadaran sehingga pasien dia tidak bisa moving atau mungkin alih baring ketika dia ada di sebuah tempat tidur seperti itu, atau mungkin pasien dia sadar tapi memang ada keterbatasan di aspek mobilitas sehingga dia tidak bisa bergerak seperti itu ya. Nah, ini satu kondisi luka yang dia sering mengarah kepada palliative care gitu Bapak Ibu semuanya, karena terkadang kita temukan beberapa pasien-pasien yang dia sudah meninggal dunia tapi dia dalam keadaan memiliki banyak luka di bagian punggung ke belakang. Jadi ada banyak luka tekan ya di area belakang pasien seperti itu ya. Nah, sehingga ini direferensi disampaikan kalau memang luka tekan juga menjadi bagian dari perhatian kita sebagai perawat untuk memberikan satu pendekatan gimana caranya agar pasien-pasien yang dia mengalami luka tekan itu dia bisa terminimalisir untuk terjadinya kondisi-kondisi luka yang dia semakin kronis dan semakin tidak tertangani seperti itu ya. Nah, ini disampaikan oleh Thomas and Gregory tahun 2014 ya. Jadi ini bukunya. Kemudian yang kedua adalah diabetic foot ulcer atau yang sering kita kenal sebagai ulcus diabetes atau mungkin beberapa definisi yang sudah ada di tempat kita atau di hospital gitu ya, luka luka ulcus DM atau mungkin ulcus diabetic itu adalah satu hal yang kurang lebih sama secara istilah dan juga secara definisi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah venous leg ulcer kayak gitu. Nah, ini kondisi luka yang seringkali membuat kebingungan bagi sebagian tenaga kesehatan kayak gitu. Kalau yang pernah kita baca, jadi definisinya adalah kondisi luka yang dia tidak sembuh dalam waktu 2 minggu dan posisinya dia ada di kaki seperti itu. Dan pasien-pasien yang dengan VLU atau singkatan dari ini ya, venous leg ulcer ini dia biasanya kadang tidak mengalami diabetes. Jadi pasien dia tidak DM ya. Jadi dia normal untuk gula darahnya sehingga dia tidak masuk dalam kategori diabetic foot ulcer gitu ya. Tapi ketika pasien-pasien yang dia mengalami luka kronis, kemudian dia juga ada eh, apa gula darah yang tinggi, berarti dia sudah atau mungkin dia bisa masuk dalam kategori diabetic foot ulcer seperti itu ya. Jadi yang ketiga ini adalah batasan waktunya adalah 2 minggu, Bapak Ibu. Yang di beberapa referensi itu disampaikan seorang yang dia punya luka yang ada di bagian kaki dan dalam 2 minggu tidak sembuh, maka itu sudah masuk dalam kategori venous leg ulcer seperti itu ya. Ini dilihat dari aspek timingnya atau waktunya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah primary malignancy wound atau mungkin yang sering disebut sebagai luka yang dia muncul karena aspek kanker kayak gitu ya. Dikatakan primary karena memang dia
lukanya dia datang dari tempat di mana kanker itu pertama kali muncul seperti itu. Jadi ini disebut sebagai primary ya gitu ya. Makanya kanker dia ada dua jenis, ada yang primary, ada yang secondary. Yang primary dia adalah tempat di mana kanker itu muncul, jadi misalkan di paru-paru atau mungkin di serviks atau mungkin di mana saja, tapi itu posisi di mana memang dia pertama kali muncul di situ kankernya, kayak gitu ya. Yang kedua adalah secondary, jadi dia ada kiriman dari organ tubuh yang lain yang dia terkena terkena kanker seperti itu. Nah, kondisi yang kedua ini sebenarnya apa namanya hasil dari metastasis dari kanker itu sendiri, sehingga kanker ketika dia tidak ditangani dalam waktu rentang waktu yang sudah ditentukan atau dengan pendekatan-pendekatan yang komprehensif, maka dia akan bisa naik stadiumnya seperti itu. Ketika stadium naik dan sampai stadium yang paling akhir, maka dia bisa menyebar kemana-mana. Nah, ketika menyebar kemudian di organ tujuannya dia menimbulkan kanker, berarti dia nanti disebut sebagai secondary malignancy atau mungkin kanker dia yang masuk kategori secondary. Jadi bukan bukan primary seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian yang keenam adalah post radio atau chemo wound atau mungkin chemo port wound. Jadi pasien-pasien yang memang dia sedang apa namanya ya, kemoterapi, mungkin dia sedang ada luka, mungkin ada breast cancer atau mungkin di kanker yang lainnya, sehingga dia dalam fase-fase tahapan kemoterapi ya gitu. Nah, 6 kondisi ini yang seringkali membuat atau mungkin membutuhkan beberapa layanan paliatif di sebagian kondisi. Jadi yang pertama adalah luka tekan, kemudian diabetes tubut ulcer, kemudian VLU, kemudian primary malignancy wound, kemudian secondary, kemudian ada chemo wound ya gitu. Nah, ini 6 hal atau 6 kondisi penyakit atau luka yang dia menjadi perhatian para peneliti ketika akan menerapkan konsep palliative care Bapak Ibu semuanya. Nah, luka kalau dilihat dari sembuh tidaknya, ini ada dua Bapak Ibu semuanya. Jadi ada yang disebut sebagai healable wound ya, jadi luka yang dia apa secara fisik kayak gitu ataupun secara klinis dia masih bisa disembuhkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada yang disebut sebagai non healable wound gitu. Nah, ini luka yang memang secara fisik tidak bisa disembuhkan Bapak Ibu semuanya ya. Tidak bisa sembuh karena memang kondisi pasien tidak memungkinkan untuk bisa mensupport untuk kesembuhan dari luka tadi. Misalkan pasien-pasien yang dia sudah ada di fase terminal, itu dia seringkali dia mengalami luka dan lukanya dia masuk dalam kategori non healable kayak gitu. Ya, jadi kondisi pasien yang ada di ICU, kemudian dia punya pressure ulcer, kemudian kondisi klinisnya dia semakin turun, kemudian dia punya luka, itu adalah bisa masuk dalam kategori yang non healable seperti itu. Karena secara klinis pasien tidak support untuk apa namanya dalam akselerasi penyembuhan luka, sehingga ketika pasien kadang meninggal dunia dia dalam kondisi masih ada luka seperti itu. Nah, ini masuk dalam kategori yang non healable wound. Jadi luka yang dia tidak bisa disembuhkan kayak gitu. Tapi ketika pasien dia fisiknya bagus, kemudian sekalipun kondisi lukanya dia cukup nemen seperti itu, dia tetap bisa masuk dalam kategori luka yang healable, bisa disembuhkan kayak gitu ya. Jadi secara umum luka itu dia bisa disembuhkan ya gitu. Ketika memang tidak ada satu kondisi yang menghambat penyembuhan luka, misalkan kondisi fisik pasien seperti itu. Nah, pasien-pasien yang dia dalam kondisi tidak sadar, kemudian dia kondisi terminal, itu dia akan sedikit susah untuk apa menjadi support system dalam penyembuhan luka seperti itu Bapak ya. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai maintenance wound Bapak Ibu. Jadi ada tiga jenis luka ya kalau dilihat dari sembuh tidaknya. Jadi yang pertama adalah healable yang bisa sembuh, yang kedua adalah non healable, yang ketiga adalah maintenance seperti itu. Nah, maintenance ini sebenarnya dia luka yang dimana pada dasarnya dia masih bisa disembuhkan seperti itu. Cuman si pasien dia tidak apa namanya, dia tidak mau diberikan treatment seperti itu, atau mungkin ada kondisi lain yang menghambat penyembuhan luka seperti itu. Jadi luka yang dia disebut sebagai maintenance wound. Jadi luka yang di satu sisi itu dia bisa disembuhkan, tapi di sisi lain kadang pasien dia tidak mau memilih terapi yang bisa mempercepat penyembuhan luka, sehingga luka-luka jenis seperti ini ya memang butuh apa ya butuh pendekatan dari dua aspek Bapak Ibu. Pendekatan fisik dari lukanya, yang kedua pendekatan komunikasi pada pasien dan keluarganya seperti itu ya. Makanya ketika kita merawat luka tidak yang kita rawat tidak hanya aspek fisik pasien saja, tapi kita juga merawat aspek dari apa namanya psikis dari pasien dan psikis dari keluarga pasiennya ya. Jadi ini yang di apa namanya disampaikan di beberapa penelitian. Jadi ketika ada
pasien luka, maka yang terluka adalah bukan hanya pasien saja, tapi keluarga juga terluka seperti itu. Meskipun yang luka pada keluarga tidak bisa kita lihat, tapi kadang dilihat dari respon yang ada, yang bisa kita amati dari si keluarga tadi. Ketika melihat anggota keluarganya dia mengalami luka seperti itu. Jadi pendekatan apa namanya fisik dengan pendekatan non fisik itu menjadi kunci dalam penyembuhan luka. Nah, ini juga menjadi bahan perhatian ketika apa kita fokus pada paliatif wound care seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada juga jenis luka yang dia disebut sebagai hard to heal wound seperti itu. Jadi luka yang dia susah sembuh. Dia bisa sembuh tapi memang butuh satu effort yang cukup lumayan untuk menyembuhkan luka tadi. Ya, jadi ini saya ambil dari referensi tahun 2019. Jadi ada yang disebut sebagai hard to heal wound. Jadi luka yang dia memang susah untuk sembuh. Bisa tapi memang kita butuh effort yang cukup lumayan kayak gitu. Nah ini apa namanya patofisnya Bapak Ibu semuanya tidak saya sampaikan dengan detail ya. Jadi tapi secara umum dia seperti itu. Jadi ada luka, kemudian ada satu analisis dari beberapa kondisi, ada hipoksia tidak, kemudian ada gangguan dari apa pembuluh darah atau mikro atau angiopati dan sebagainya, ada venostasis dan sebagainya, kemudian nanti bisa mengarah ke tahapan-tahapan berikutnya seperti itu ya. Nah ini adalah satu bentuk patofisiologi di mana kadang luka itu dia menjadi kronis, kadang dia menjadi luka yang akut seperti itu. Nah, ketika luka itu dia menjadi kronis, maka terkadang lukanya dia masuk dalam kategori hard to heal wound seperti itu. Ketika mungkin ada infeksinya meningkat dan sebagainya seperti itu ya. Dan kadang sebagian pasien dia tidak apa namanya kurang menerima dengan beberapa treatment wound care yang dia bisa dikatakan baru kayak gitu ya, sehingga pasien malah lebih senang dengan terapi-terapi yang apa namanya yang biasa saja. Nah, padahal yang biasa tadi adalah terapi-terapi yang mungkin sudah out of date sehingga agak lama untuk bisa menyembuhkan luka seperti itu. Nah, ini beberapa pasien juga mengeluhkan itu. Kenapa? Karena yang wound dressing baru itu lebih mahal harganya. Nah, ini apa di tempat kami pun juga menjadi problem yang cukup lumayan nah, gitu ya. Ada dressing bagus tapi mahal, ada dressing yang biasa-biasa tapi dia agak lambat dalam penyembuhan luka. Nah, ini memang butuh apa ya satu diskusi yang cukup matang antara apa pemegang kebijakan dengan pasien dan sebagainya karena ini berkaitan dengan apa namanya luka dan kadang luka ketika dia tidak disembuhkan dengan cepat biasanya akan merembet kemana-mana seperti itu ya Bapak semuanya. Nah, ini beberapa konsep di mana luka kadang dia mudah atau dia healing dia sembuh artinya dia menjadi luka akut kemudian dia cepat sembuh. Yang kedua adalah luka kronis dan ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu semuanya dan endingnya adalah dengan chronic wound atau mungkin hard to heal wound seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ada satu gambar Bapak Ibu semuanya tentang patofis dari luka apa diabetic foot ulcer atau lupus DM atau yang sering kita kenal seperti itu ya. Nah, yang pertama ini adalah dari gambaran dari kaki Bapak Ibu. Jadi lupus DM itu pada dasarnya dia ada pemicunya ya, ada pemicunya, ada faktor predisposisinya seperti itu. Nah, yang menjadi faktor prediksi pertama adalah dari hiperglikemi yang dia stabil seperti itu. Jadi sustain hiperglikemi. Nah, ketika pasien dia mengalami hiperglikemi, maka dia sudah punya satu faktor predisposisi seperti itu. Ya. Nah, karena ketika pasien itu dia mengalami hiperglikemi, maka dia akan mengganggu imunitas ya. Jadi sistem imun tubuh manusia itu dia berbanding terbalik dengan kadar glukosa ya, seperti itu. Jadi ketika kadar glukosa seorang itu dia meningkat, maka imunnya akan menurun seperti itu. Dan sebaliknya, ketika glukosanya dia menurun, maka imunnya akan meningkat. Nah, ini satu konsep yang saya kira sudah banyak disampaikan di banyak textbook seperti itu. Jadi ini kunci ketika penanganan di pasien-pasien yang dia mengalami diabetes foot ulcer. Jadi yang menjadi kunci adalah penanganan dari hiperglikeminya seperti itu. Nah, kenapa kok hiperglikemi dia meningkat? Ya karena banyak faktor dan diantaranya adalah kondisi apa namanya lifestyle dari pasiennya seperti itu ya. Jadi memang edukasi kepada pasien menjadi kunci yang sangat penting dalam pengendalian gula darah seperti itu. Jadi edukasi itu menjadi hal yang apa ya yang cukup vital ketika kita menangani pasien-pasien dengan apa ulkus DM atau mungkin diabetic foot ulcer seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian dari faktor predisposisi ini maka dia bisa mengarah ke makroangiopati atau mungkin mikroangiopati Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika makroangiopati berarti dia nanti akan mengarah ke aterosklerosis seperti itu. Nah,
riset yang terbaru menyampaikan kalau seorang yang dia mengalami stres seperti itu, maka dia akan memudahkan pembuluh darah untuk mengalami aterosklerosis. Jadi apa namanya ini yang menjadi satu poin atau kunci adalah stresor dari pasiennya. Jadi terkadang ketika seorang dia mengalami stres yang cukup lumayan ya, stresnya bisa datang dari ketika pasien dia memang menyadari kalau lukanya dia lama sembuh itu kadang membuat stresor sendiri bagi si pasien. Nah, ketika dia stresornya dia meningkat itu terkadang malah menjadi kurang sehat bagi pembuluh darah. Sehingga ketika dia mengalami aterosklerosis maka dia bisa memicu iskemi seperti itu ya. Nah, ketika iskemi maka nanti dia bisa mengganggu imunitas dan akhirnya pasien dia bisa mengganggu imunitas yang ada pada kaki seperti itu. Jadi imun tubuh kita tuh dia juga ada di bagian telapak kaki Bapak Ibu semuanya. Ketika bermasalah imunnya berarti nanti di antara efek samping yang bisa dilihat adalah dari kondisi imun yang ada di bagian telapak kaki. Maksudnya adalah integritas kulitnya dia akan menjadi mudah rapuh ketika seorang dia mengalami iskemi seperti itu ya. Jadi awalnya dari kondisi gula darah yang tinggi kemudian dia menjadi pemicu, kemudian dia bisa mengganggu imunitas dan akhirnya dia bisa merusak integritas yang ada di bagian kaki seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah triggering faktor Bapak Ibu. Jadi ada yang disebut sebagai faktor pemicu gitu ya. Nah, ini ada dua ya. Ada intrinsik, ada intrinsik kayak gitu. Dan ada yang namanya muscular atrofi, ada yang seorang dia kehilangan apa namanya? Painful sensation sehingga ketika pasien dia semakin meningkat gula darahnya, maka dia juga akan mengganggu di bagian neuropatinya. Sehingga pasien kadang tidak bisa merasakan stimulasi, sekalipun itu stimulasi yang merusak di bagian integritas kulit yang ada di bagian telapak kaki, sehingga pasien dia luka dan tidak sadar kalau luka, akhirnya dia menjadi meluas lukanya dan hanya dia menjadi kronis dan sebagainya. Jadi ini tahapan-tahapan yang sering muncul yang ada pada pasien dengan DM atau ulkus diabetes seperti itu. Nah, ketika gula darah tinggi, imunnya turun, itu biasanya atau mungkin disampaikan dia akan meningkatkan risiko infeksi kayak gitu. Jadi ketika imunnya turun, maka ya sangat rasional ketika si pasien dia menjadi mudah terkena infeksi kayak gitu kan. Karena di sini ada luka ya sangat sangat apa namanya apa ya sangat menarik bisa menarik perhatian dari bakteri atau mungkin apa namanya benda-benda asing yang dia bisa menimbulkan infeksi ya pada kaki si pasiennya seperti itu ya. Jadi ini sekilas mekanisme dari pasien atau mungkin terjadinya ulkus pada pasien-pasien yang dia mengalami DM seperti itu. Jadi apa awalnya adalah dari kondisi hiperglikemi itu kuncinya dari awalnya. Jadi ketika kita menangani pasien DM yang kita kendalikan adalah dari hiperglikeminya ya gitu ya. Jadi kadang ketika glikeminya dia turun, artinya turun tapi dia masih tinggi, misalkan 270 misalkan, itu akan membuat kondisi fisik pasien akan menjadi semakin mending daripada ketika pasien dia glukosanya dia semakin tinggi seperti itu. Ya, jadi sekalipun dia turun tapi dalam rentang yang masih tinggi itu masih masih mending ya gitu. Jadi sebuah keberhasilan gitu. Jadi kadang pasien juga butuh untuk diberikan apresiasi, dimotivasi sehingga ketika pasien dia ada motivasi untuk sembuh ya kadang itu akan mempengaruhi ya dari kondisi glukosa darah pada pasien kayak gitu ya. Jadi antara nakes kemudian antara keluarga itu harus bisa memotivasi pasien dan lebih bisa memberikan apresiasi ketika pasien dia berhasil menurunkan gula darah tadi seperti itu. Mungkin dia biasanya 400, tapi ketika kita berikan treatment, kita berikan edukasi itu dia menjadi mungkin turun menjadi 300 sekian atau 200 sekian. Itu kan sebuah prestasi ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada pasien-pasien kita gitu ya. Karena ketika pasien itu dia mendapat satu perlakuan yang bagus, dipuji, dimotivasi itu kan malah ini apa namanya menyetabilkan psikologis dari pasiennya sehingga pasien akan berkurang beban stresornya seperti itu. Nah, ketika berkurang beban stresornya maka akan mengurangi resiko terjadinya aterosklerosis dan sebagainya sehingga iskemia pun juga bisa dikurangi resikonya ketika pasien dia tidak mengalami stres yang cukup tinggi ya gitu. Karena rata-rata pasien-pasien DM yang dia sudah ada ulkus atau luka itu dia juga cukup lumayan stresornya gitu ya. Jadi ketika semakin tinggi stresornya, maka juga akan mempengaruhi kondisi dari pembuluh darah pada pasien, sehingga terkadang menjadi semakin iskemi dan banyak sekali beberapa yang mengamati. Jadi kalau pasien-pasien datang ke klinik luka, kemudian dalam keadaan pasien dia secara tampilan wajah dia kurang segar, kemudian marah-marah seperti itu,
dan dia juga menunjukkan perilaku yang dia sedang ada punya stresor tinggi, itu terkadang malah menjadi kurang bagus. Artinya lukanya menjadi lama sembuh seperti itu. Ini beberapa teman-teman yang mengamati di beberapa pasien yang dia datang ke klinik seperti itu ya. Jadi dia membandingkan antara pasien-pasien yang dia secara psikologis itu dia komunikatif, kemudian dia juga tidak menunjukkan kalau sedang punya stresor gitu ya, dan dia enjoy dengan lukanya seperti itu malah bisa lebih bagus progres lukanya. Jadi dibandingkan dengan pasien-pasien yang datang ke klinik, kemudian dia terlihat pucat, kemudian nggak seger, kemudian marah-marah dengan keluarganya, itu malah kadang progres lukanya menjadi kurang bagus. Nah ini sudah diamati oleh sebagian teman-teman yang ada di fokus di luka, sehingga itu memang aspek psikologis menjadi faktor yang saya kira tidak bisa kita sepelekan dalam merawat luka gitu ya. Jadi ketika kita sudah merawat luka ya kita upayakan juga merawat kondisi psikologis pasiennya. Jadi jangan sampai kita fokus pada luka, habis waktu untuk dressing, untuk debridement, tapi kita lupa untuk memperhatikan aspek psikologis pasiennya. Nah, ini yang saya kira kurang tepat, sehingga harus proporsional antara merawat luka pasien dengan merawat dari psikologis pasien dan juga keluarganya seperti itu ya semuanya. Jadi jangan sampai waktunya habis di di luka ya, dengan luka pasien kemudian tapi kita kadang tidak memperhatikan dari aspek psikologis pasien dan psikologis dari keluarganya. Padahal itu hal yang sangat-sangat penting Bapak Ibu semuanya untuk membuat luka dia menjadi cepat untuk sembuh. Itu dari antaranya adalah kondisi psikologis dari pasien, dan sudah banyak riset yang menyampaikan kalau kondisi psikologis itu dia punya peran yang cukup besar dalam kesembuhan luka. Ketika pasien tidak stabil psikologisnya nanti akan lukanya bisa dia akan lebih lama sembuh seperti itu ya. Tapi ketika dia stabil, kemudian dia kooperatif, komunikatif, kemudian dia tampak acceptan dengan kondisi lukanya, itu malah justru akan membuat lukanya semakin semakin bagus, sehingga kemampuan untuk komunikasi ya dengan pasien, dengan keluarga menjadi poin yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi psikologis dari pasien ya. Karena pasien-pasien dengan penyakit akut dengan kronis itu stresornya kadang lebih tinggi dengan pasien yang dia dengan penyakit akut dan dia dengan beberapa kondisi tambahan, misalkan DM sudah kronis plus dia ada ulkus, yaitu dia akan semakin meningkat stresornya, sehingga assessment terhadap stresor menjadi poin yang sangat penting dalam perawatan luka semuanya ya, seperti itu. Nah ini ya, saya ambil dari publikasi di yang tahun 2023 Bapak Ibu semuanya. Jadi ini mekanisme DM ditinjau dari terjadinya kalus Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadi dilihat dari aspek hiperglikemi, kemudian dari makroangiopati, tapi ini dilihat dari aspek kalus seperti itu. Nah ternyata seperti ini kurang lebih untuk mekanisme terjadi ulkus ketika pasien dia memiliki kalus seperti itu ya. Nah ini, jadi ini saya ambil dari jurnal American Medical Association dan tahun 2023 ya, belum lama. Seperti ini untuk mekanismenya. Jadi berawal dari kalus, kemudian ternyata di bawah kalus dia ada perdarahan. Nah, ketika kalusnya dia rusak kayak gitu ya, dia akhirnya terjadi luka dan akhirnya dia menjadi kronis dan sebagainya seperti itu ya. Sehingga yang disarankan ya dari peneliti ini adalah dengan menggunakan atau memotong kuku, atau mungkin dengan jangan membuat tajam pada ujung di bagian jari seperti itu, pada bagian kuku gitu ya. Jadi harus dipotong dengan bentuk yang setengah lingkaran sehingga tidak ada bagian yang runcing di bagian kuku, karena akan beresiko terjadinya ulkus DM seperti itu. Yang kedua adalah wear moisture and wicking sock and well fitting shoes. Jadi menggunakan satu kaos kaki dan sepatu yang pas. Jadi tidak terlalu besar atau tidak kekecilan. Nah, gitu. Nah, ini di antara tips yang diberikan ketika kita ingin mencegah pasien DM yang dia atau mencegah pasien DM agar tidak terjadi ulkus seperti itu. Jadi menggunakan kaos kaki dan sepatu yang pas. Jadi jangan kebesaran, jangan kekecilan. Kekecilan akan berbahaya, kebesaran justru akan berbahaya juga. Jadi kondisinya kurang lebih sama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari berjalan tanpa alas kaki. Jadi avoid walking barefoot. Jadi jalan tanpa alas kaki itu juga sangat atau mungkin kurang disarankan bagi pasien-pasien yang dia mengalami diabetes, karena ya cukup beresiko gitu ya, beresiko, dan kadang pasien dia tidak terasa, tidak menyadari kalau kakinya luka, sehingga kadang diaroi oleh temannya, itu kok kakinya luka, tapi dia kadang nggak ngerasa dia luka. Nah itu kadang terjadi di beberapa kondisi gitu ya. Jadi pasien DM dia
berjalan keluar rumah atau mungkin dia jalan kemana, tapi dia luka, tapi dia tidak merasa kalau kakinya dia berdarah kayak gitu. Nah, sehingga ketika kita merawat pasien-pasien DM ya disarankan tidak jalan tapi dia tanpa menggunakan alas kaki, tapi harus pakai sandal gitu, minimal pakai sandal gitu ya. Meskipun di beberapa tempat disarankan pakai sandal yang dia offloading, Bapak Ibu. Jadi offloading itu menggunakan satu sandal yang dia agak tebal alasnya dan dia sifatnya mengurangi beban yang ada di bagian telapak kaki, namanya offloading. Jadi mengurangi beban gitu ya. Nah, ketika pasien itu dia badannya besar, kemudian dia diabetes, itu ya sangat disarankan dia menggunakan sepatu yang offloading. Kenapa? Ketika bebannya besar, nanti beban di telapak kakinya juga akan besar, Bapak Ibu semuanya. Ketika memakai sandal-sandal yang biasa, nanti juga lama-kelamaan akan bisa mengikis bagian telapak kaki gitu ya. Karena integumen di pasien DM dengan pasien-pasien yang bukan DM itu dia berbeda kekuatannya. Jadi ketika seorang itu dia semakin tinggi gula darahnya, maka itu dia bisa mengurangi kemampuan kulit untuk dia bertahan terhadap semua stimulasi seperti itu. Sehingga ketika dia hiperglikemi, maka kadang kemampuan kulit untuk menjaga dari stimulasi menjadi berkurang, sehingga mudah lecet dan sebagainya. Itu yang yang sering kita perhatikan di beberapa pasien-pasien dengan diabetes, sehingga harus dihindari semaksimal mungkin berjalan tanpa alas kaki. Ya. Kecuali memang di rumah dan sudah lokasinya memang sudah bersih ya, bersih kemudian sudah disapu dan dipastikan tidak ada benda-benda asing yang berisiko tinggi, itu juga tidak masalah. Tapi ketika keluar rumah itu ya kurang disarankan ya, dan sebagainya ya. Ini nanti teman-temannya bisa, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa dibaca sendiri ya, karena saya tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini. Ini ada removal dari kalus, kemudian antibiotik, kemudian amputasi ini yang paling akhir, meskipun ini juga tidak diharapkan oleh banyak orang amputasi ya, itu. Baik, yang kedua adalah luka tekan, Bapak Ibu semuanya. Luka tekan ini adalah jenis luka yang dia juga sering mengakibatkan pasien dia mendapatkan layanan palliative care gitu ya. Ini luka tekan dan ini ada beberapa faktor yang memicu Bapak Ibu semuanya. Ada faktor intrinsik dan ada faktor yang ekstrinsik kayak gitu ya. Ini ada pasien-pasien yang dia tidak mampu bergerak atau inadequate promotion of movement, jadi pasien yang dia tidak mampu untuk bergerak kayak gitu, ini juga beresiko ya. Pasien-pasien yang dia trauma mekanik, kecelakaan dan sebagainya, kemudian amputasi, kemudian pasien-pasien yang dia restrain itu juga dia juga punya pengaruh. Kemudian pasien yang dia lack of attention to positioning, jadi dia kurang care ya, atau mungkin dia kurang mendapat perhatian untuk mengalih posisikan alih baring seperti itu ya. Atau mungkin yang berikutnya posisi yang salah itu dia juga menjadi pemicu dari terjadinya pressure ulcer atau decubitus ulcer atau luka tekan seperti itu. Ya, berikutnya kondisi yang terlalu lembab, kemudian kondisi lecet itu dia juga bisa memicu terjadinya pressure ulcer itu semuanya ya. Sementara itu untuk faktor intrinsiknya adalah gangguan motorik, ya gangguan gerak, kemudian gangguan neurologi, misalkan pasien-pasien dengan stroke itu juga cukup banyak yang mengalami pressure ulcer, kemudian gangguan sensori ya, kemudian malnutrisi, kemudian gangguan mental dan hipoperfusi dan juga tropic disturbance. Nah, dari beberapa etiologi ini saya masih belum menemukan definisi yang clear dari tropic disturbance Bapak Ibu semuanya. Jadi itu saya sudah membaca beberapa artikel Bapak Ibu semuanya. Ini saya kira artikel yang sangat tua sekali tahun 1927. Jadi menyampaikan bahwa tropic disturbance adalah satu kondisi yang ada perubahan yang kompleks di lokal tisu metabolisme gitu. Saya masih belum bisa memahami kira-kira ini seperti apa ya. Maksudnya dia kondisi realnya seperti apa. Ini saya masih belum begitu clear memahami Bapak Ibu semuanya. Karena ini dari beberapa definisi dia masih 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 ambigu atau mungkin masih mengarah ke kondisi-kondisi yang dia hampir mirip dengan kondisi yang lainnya. Jadi ini tropic disturbance. Jadi kondisi di mana ada perubahan kompleks dari jaringan lokal karena efek metabolisme. Ini seperti apa saya masih belum ketemu gambarannya Bapak semuanya. Ini definisi pertama tahun 1927 kayak gitu. Jadi sudah lama sekali. Sementara itu yang kedua ini yang saya baca adalah trophic disorder defined as change of lesion in limbs and occasionally of the structure. Jadi ada perubahan lesi pada kaki atau mungkin yang sebagainya gitu ya. Nah, ini saya masih belum begitu clear kira-kira seperti apa untuk
apa patofisnya, kemudian dia contohnya apa, saya masih belum itu memahami itu. Jadi dan ini sepertinya banyak di kasus-kasus yang dia di gangguan muskuloskeletal khususnya, di gangguan muskuloskeletal. Sehingga kalau saya baca dari beberapa paper ini ya sebenarnya mengarah ke gangguan muskuloskeletal atau mungkin gangguan di apa sendi dan tulang. Cuman bentuknya seperti apa saya masih belum menemu definisi yang clear gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang bekerja di ortopedi barangkali pernah punya pengalaman belajar tentang tropik disturban itu seperti apa bentuknya, kemudian bagaimana patofisnya, kemudian bagaimana bentuk real kondisinya itu barangkali sudah pernah atau mungkin apa namanya sudah pernah dapat definisi yang clear terkait itu ya nanti bisa di-sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Ya gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dia bisa memicu terjadinya dikubitus, baik itu yang internal atau mungkin yang eksternal. Jadi rata-rata dia fokusnya pada pasien-pasien yang dia gangguan motorik kayak gitu kalau kita perhatikan gitu ya. Gangguan motorik sehingga pasien dia tidak bisa bergerak kayak gitu atau terbatas gerakannya sehingga dia meningkatkan pressure pada bagian belakang di bagian punggung dan sebagainya ya. Jadi itu yang gambaran yang paling mudah ketika kita ingin memahami dari pressure ulcer gitu ya. Nah, umumnya manusia itu dia bergerak, sekalipun dia sedang duduk atau sedang tidur itu dia bergerak. Kadang seorang yang sehat pun dia tidak betah ketika dalam satu posisi yang sama. Kadang dia bergerak, kadang dia harus apa ganti posisi ketika tiduran itu kadang hal yang apa yang kita ketahui ya gitu ya. Tapi ketika pasien-pasien dia dalam keadaan tidak bisa bergerak, entah tidak bisa bergeraknya karena motorik atau karena neurologi ya gitu, itu jadi masalah, Pak Usman. Jadi masalah. Jadi ketika masalahnya adalah nanti ada peningkatan pressure tekanan pada bagian apa namanya bagian belakang tempat apa bagian punggung dari pasiennya seperti itu ya. Plus kalau pasien dia tidur di tempat-tempat atau di bed yang cukup keras itu juga akan meningkatkan resiko seperti itu. Nah, orang sehat saja dia duduk di papan kayu kemudian dia tidak apa namanya mungkin dia dalam kondisi yang tidak bergerak sama sekali selama 2 jam itu pasti akan pegel kayak gitu ya. Ini orang sehat yang dia duduk di papan di kursi kayu seperti itu. Tapi ketika orang sakit dia pasti akan lebih berbeda kondisinya. Sekalipun dia ada di posisi berbaring atau supinasi dan dia ada di kasur yang bisa dikatakan kasur yang cukup standar gitu ya di rumah sakit, itu kadang memicu terjadinya dekubitus. Nah, jadi berbeda gitu. Makanya rata-rata pasien-pasien dengan dekubitus itu dia karena gangguan gerak atau mungkin gangguan neurologi atau gangguan kesadaran sehingga dia apa tidak mampu untuk alih baring dan sebagainya ya. Jadi seperti itu semuanya. Baik, mungkin ini PR ya Bapak Ibu. PR untuk kita bersama bareng-bareng kira-kira seperti apa sih definisi dari tropic disorder gitu ya. Saya baca beberapa paper kok saya masih belum begitu mudeng ini sebenarnya gimana sih kondisinya gitu ya. Apa perubahan kompleks lokal tisu metabolisme atau mungkin contohnya seperti apa saya masih belum bisa menemukan definisi atau mungkin pengertian yang mudah kayak gitu. Nanti Bapak Ibu sebenarnya kalau apa namanya pernah belajar itu atau mungkin di rumah sakit pernah diskusi dengan dokter ortopedi terkait kondisi ini mungkin bisa disaringkan dengan kita sehingga kita sama-sama paham seperti apa definisinya gitu ya Bu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada satu paper tahun 2019 Bapak Ibu semuanya tentang perubahan posisi setiap 2 jam untuk pencegahan pressure ulcer pada pasien lansia. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini patient safety atau elder abuse. Jadi ini yang dituliskan oleh penulisnya. Nah, penulis ini dia mengevaluasi terkait perubahan posisi setiap 2 jam pada pasien yang lansia, yang dia ada di sebuah bangsal, yang dia ada gangguan motorik dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah eh, perubahan posisi setiap 2 jam tidak mencegah pressure ulcer sebenarnya dari riset yang saya baca ini. Jadi rekomendasi alih baring setiap 2 jam itu menurut penulis ini itu dia sudah tidak efektif lagi untuk mencegah pressure ulcer seperti itu. Nah, sehingga saran dari peneliti ini adalah memberikan satu matras yang dia sebagai apa anti dekubitus atau kasur anti dekubitus gitu ya. Tapi tentunya ini memang butuh diskusi yang panjang karena ini berkaitan dengan kebijakan dan di sebuah rumah sakit sehingga ini saya kira bisa menjadi bahan diskusi ketika kita ke rumah sakit kemudian ada satu kebijakan untuk alih baring setiap 2 jam seperti itu. Nah, menurut si peneliti ini dia sudah nggak efektif lagi ya alih baring selama 2 jam gitu ya. Jadi karena tidak bisa mencegah terjadinya
pressure ulcer. Jadi sekalipun sudah di alih baring setiap 2 jam, tapi tetap masih terjadi pressure ulcer gitu ya. Nah, barangkali ada faktor lain yang mengganggu, yang bisa memicu pressure ulcer, sehingga mungkin bagi sebagian pasien di sebuah rumah sakit, mungkin di tempat kita di Indonesia, setiap 2 jam aku mungkin masih bisa diterapkan gitu ya. Tapi ketika di tempat lain dengan kondisi klinis yang berbeda, itu barangkali tidak bisa dan sebagainya. Jadi ini memang butuh pendalaman dari aspek inklusinya dari ini responden yang digunakan itu, kemudian kita melihat, kita bandingkan dengan kondisi-kondisi lain, sehingga apakah 2 jam itu dia efektif atau tidak efektif seperti itu. Ya, tapi ini yang ditemukan oleh si peneliti, ya 2 jam dia sudah nggak efektif lagi, sehingga sarannya adalah ya harusnya pakai matras gitu. Kalau 2 jam sudah nggak bisa lagi ya gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh peneliti ya gitu. Nah, yang kedua ini adalah eh, frequency of repositioning of preventing pressure ulcer in patient hospitalized in ICU gitu. Nah, si peneliti ini dia berbeda lagi. Dia berbeda dengan riset yang tadi pertama kita baca Ibu semuanya. Kalau yang pertama kan dia tidak menyarankan untuk 2 jam sekali alih baring. Tapi di paper ini yang saya baca adalah dia malah alih baring setiap 2 jam sekali atau setiap sekian jam sekali ya gitu. Dia ingin mencoba kira-kira bisa nggak sih setiap sekian jam sekali dia digunakan untuk mencegah pressure ulcer seperti itu ya. Jadi ini papernya adalah ini Bapak Ibu, masih protokol, artinya dia masih proposal gitu ya. Jadi barangkali si peneliti dia adalah masih mahasiswa atau mungkin peneliti, dan dia sudah memiliki satu proposal ya, SOP seperti itu, kemudian dia diterbitkan di sebuah jurnal submit, kemudian terbit seperti itu. Nah, ini bisa menjadi satu pandangan bagi kita ketika ingin publikasi, itu boleh publikasikan dalam artian dia masih sebatas proposal. Jadi bukan bukan satu paper utuh yang sampai hasil belum, tapi dia masih sebatas proposal. Jadi masih bab 1, 2, 3 sampai bab 3 saja. Jadi dia masih belum sampai di bab 4 hasil pembahasan, dia masih belum kayak gitu. Ya. Dan beberapa jurnal dia menerima submission yang masih dalam bentuk protokol. Jadi masih dalam bentuk proposal. Jadi belum sampai ke hasil. Jadi baru proposal itu dia diterima karena barangkali dia editornya barangkali berharap barangkali ini ada hasil yang bagus, hasil yang menarik dari topik yang diangkat oleh si peneliti ini gitu. Nah, ini berbeda dari yang sebelumnya Ibu semuanya. Yang ini bilang kalau 2 jam sudah nggak efektif kayak gitu. Jadi ngapain 2 jam? Harusnya pakai matras kalau yang menurut ini. Kalau yang kedua, ini yang 2021 adalah dia lebih ke arah bagaimana sih mengalih baringkan pasiennya. Setiap sekian jam sekali itu akan dicoba oleh pasiennya gitu. Jadi dia menggunakan sebenarnya 2 grup kayak gitu, 2 grup, kemudian yang satu grup dia menggunakan alih baring setiap sekian jam, 2 atau 3 jam lebih kayak gitu. Yang satunya dia alih baring tapi tidak diamati jamnya. Dan jadi ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh si peneliti ini. Nah, ini saya kira sangat menarik sekali ya semuanya, sangat menarik, dan ini masih ongoing risetnya, masih dalam pengambilan data ya. Jadi ini sangat kita tunggu hasilnya, kira-kira eh, bisa nggak sih mencegah dekubitus tapi dengan alih baring kayak gitu ya. Jadi ini masih kita tunggu Mas. Jadi masih ongoing untuk penelitian. Jadi berbeda ya. Dan eh, sering kita temukan hal-hal seperti itu. Jadi peneliti satu dia bilang boleh, peneliti lain dia bilang nggak boleh. Ini kan kadang membuat bingung ya para praktisi atau para tenaga kesehatan yang ada di bangsal ya, ICU terutama. Ini kira-kira yang mana sih yang mau dipakai kan gitu ya. Jadi satunya bilang 2 jam sekali dia tidak bisa untuk mencegah, satunya dia mau mencoba gitu ya. Ini kan kita tentunya butuh analisis yang juga kritis ketika membaca paper, sehingga tidak semua paper kita bisa langsung terapkan di pasien-pasien kita. Kita perlu melihat, kita perlu critical appraisal terhadap paper yang kita baca, dan sebelum kita terapkan ke pasien ya kita harus baca kriteria inklusinya dulu. Kira-kira seperti apa sih pasien yang menjadi sampel dalam riset itu, kayak gitu ya. Jadi ini saya kira hal yang wajar, ada perbedaan pandangan terkait alih baring ya semuanya. Kemudian ini adalah grade dari Basanaster, ada grade 1, 2, dan 3, dan sebagainya. Ini saya tidak bahas dengan detail kayak gitu Bapak semuanya. Kemudian ini beberapa posisi yang rawan terjadinya pressure ulcer ya. Jadi ternyata posisi yang pertama dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika seorang desupinasi, maka di sini ada 6 titik yang punya potensi terjadinya pressure ulcer. Ketika pasien dia berbaringnya miring, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8
titik yang dia punya potensi terjadinya pressure ulcer. Ketika pasien supinasi, maka dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Jadi ketika pasien dia berbeda posisinya, maka resikonya juga berbeda gitu. Jadi ketika pasien dia supinasi, maka dia hanya ada 6 titik yang dia berpotensi terjadinya pressure ulcer. Ketika pasien dia miring, maka akan ada 8. Kalau pasien supinasi, ya dia akan ada 7 ya gitu ya. Ada 7 titik yang dia punya resiko. Nah, ini kan kita bisa tahu kira-kira posisi apa ya sih yang terbaik untuk mencegah pressure ulcer. Jadi bisa dengan supinasi. Kalau dilihat dari titik-titik yang ada di sini ya, seperti itu. Cuman tadi ya, berapa jam sih harus salih baring? Nah, itu kita memang butuh analisis yang cukup detail yang ada di ICU, yang ada di rumah sakit yang tempat kita bekerja gitu, Bapak Ibu semuanya, sehingga kita tahu, oh masih alih baring 2 jam di tempat saya masih aman sih, nggak bikin luka yang baru atau dia bisa mencegah gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi memang paper yang tadi kita sebutkan memang butuh dianalisis dengan detail lagi ya. Nanti ini papernya free ya, Bu. Jadi bisa di-download dan bisa dibaca full text-nya ya gitu. Nanti tinggal browsing dengan judul ini nanti akan bisa kita baca utuh ya di bagian bab 3-nya. Kira-kira pasien seperti apa sih yang digunakan oleh si peneliti sehingga kok dia bisa menyimpulkan kalau 2 jam itu dia tidak efektif untuk mencegah pressure ulcer. Nah ini yang ini juga sama. Ini adalah apa namanya open access sehingga kita bisa download full text-nya dan kita bisa baca penuh kira-kira apa aja sih yang jadi inklusi dari si peneliti kok dia bisa akan menggunakan metode alih baring setiap sekian jam untuk mencegah apa namanya dekubitus pada pasien yang ada di ICU gitu ya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kadang baca riset itu menarik. Kenapa? Karena kadang satu riset dengan itu dia saling berargumen ya. Argumen yang satu bilang nggak boleh, alasannya yuk masuk akal gitu ya. Yang satu dia bilang boleh dan ada alasan yang masuk akal juga sehingga kita kadang sebagai pembaca juga ini yang mau dipakai yang mana gitu ya. Kadang seperti itu. Nah, kita kembalikan pada kondisi pasien yang sedang kita hadapi yang ada di depan mata kita. Kira-kira dia klinisnya seperti apa sehingga apakah kalau kita alih baring setiap 2 jam itu masih mungkin untuk mencegah dekubitus atau yang lain. Nah, ini saya kira sangat menarik menjadi bahan diskusi ya ketika ada di ICU atau mungkin pasien-pasien yang dia gangguan motorik atau neurologi sehingga yang punya risiko terjadinya dekubitus ya, seperti itu semuanya. Nah, ini ketika kita merawat luka atau mengkaji luka, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan semuanya. Jadi ada faktor risiko ya. Ketika pasien dia tidak punya faktor risiko ini berarti kemungkinan dia bisa sembuh lukanya atau dia cukup di luka akut dan dia lebih bisa cepat sembuh ya seperti itu. Tapi ketika kita melihat luka pasien kemudian kita melihat bahwa pasien punya apa faktor ini sekalipun cuma 1 atau 2 ya dia ini apa namanya dia bisa masuk di kategori hard to heal wound. Jadi risiko untuk terjadinya luka yang susah sembuh seperti itu. Nanti bisa luka tekan atau leg ulcer atau ulkus DM atau mungkin luka yang lainnya. Jadi ketika pasien dia punya faktor ini ya dia akan apa namanya beresiko terjadinya luka-luka yang ada di sini ya. Ada beberapa jenis seperti itu ya. Nah, kemudian dalam wound care kayak gitu semuanya, jadi ini ada 3 poin yang ditekankan dalam perawatan luka. Jadi yang pertama ada wound bed, kemudian kedua adalah wound aids, yang ketiga adalah peri-wound skin. Ya. Jadi ini 3 hal ketika kita merawat luka pasiennya. Jadi kalau yang pertama wound bed itu adalah kita mengamati dari beberapa poin, misalkan tipe jaringannya yang ada di apa dasar lukanya, apakah ada exudatnya dan sebagainya. Yang kedua adalah di tepi lukanya ya atau wound edge-nya. Ini ada 4 poin yang diperhatikan. Yang kelima adalah peri-wound skin. Jadi peri-wound skin itu adalah kondisi kulit yang ada di sekitar luka dan itu di luar dari tepi luka. Dan di referensi mengatakan kalau peri-wound itu dia batasnya 4 cm. Jadi 4 cm dari batas luka, dari wound edge-nya seperti itu. Jadi bisa dikira-kira seberapa panjang ya peri-wound skin itu. Nah, peri-wound skin itu dia diamati ada 6, nih, ada 6, maserasi, ada eksoriasi, ada dry skin, ada hiperkeratosis dan sebagainya sampai eksim. Eksim mungkin sudah jarang ya sekarang. Eksim itu penyakit-penyakit yang sudah sangat lama sekali dan barangkali sekarang dermatitis atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, ini diamati. Jadi periwon itu dia batas maksimalnya di sebagian yang pernah kita baca adalah 4 cm. Jadi misalkan lukanya itu dia irregular ya, berarti kita bisa estimasi kalau 4 cm dari batas luka itu dia adalah masuk di kategori peri-wound skin. Itu juga
harus dikaji oleh para perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Karena periwound skin dia juga mempengaruhi kondisi dari tepi luka gitu ya, dan tepi luka dia juga pengaruh terhadap wound bed, sehingga tiga ini menjadi kunci ya, menjadi triangle of wound assessment. Jadi ada apa namanya kuncinya di sini. Jadi ada wound bed saja, wound bed, kemudian tepi luka dan periwound skin. Ini yang apa namanya yang disampaikan di sebagian referensi gitu ya semuanya. Nah, ini untuk manajemennya, jadi masing-masing apa namanya, masing-masing pengkajian ada sendiri untuk treatmentnya. Ini wound bed ada sendiri, kemudian wound edge ada sendiri, dan sebagai peri-wound skin juga ada sendiri, gitu ya. Ini nggak saya sampaikan dengan detail, Pak Ibu semuanya. Ini sudah, wah sudah mau jam 3 ya, saya belum masuk ke paliatif. Baik. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat luka itu hanya ada 3 poin. Ada 3 poin yang menjadi perhatian ketika kita wound care kepada pasien, baik itu di bangsal ya, atau di ruang operasi, atau mungkin yang ada di komunitas. Jadi 3 poin. Yang pertama adalah mengendalikan atau mengeliminasi faktor atau faktor penyebabnya, itu yang terpenting. Jadi kita rawat luka ya kita harus mengetahui kira-kira kenapa sih kok pasien iskemi, kenapa sih pasien kok infeksi. Jadi itu pertanyaan yang semestinya kita harus ada ketika kita merawat luka, sehingga kita bisa mengendalikan atau mungkin bisa mengeliminasi faktor resikonya. Atau mungkin pasien dia punya gula darah yang tinggi, sehingga kita harus mengendalikan itu dengan pengobatan dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah provide systemic support to reduce existing and potential cofactor. Jadi kita memberikan satu apa treatment yang dia sistemik, bisa dengan medikasi dan sebagainya, yang dia bisa mengurangi beberapa faktor yang dia menjadi potensi dari penghambat penyembuhan luka seperti itu ya. Yang ketiga adalah maintain local environment that promote wound healing. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada 3 poin tadi ya. Jadi ada wound bed, ada wound edge, dan ada wound atau peri-wound skin. Jadi ini yang masuk di maintain local environment. Jadi kondisi di sekitar luka itu seperti apa gitu ya. Nah, ini tujuan utama dari wound care. Jadi ketika kita merawat luka ya di antara tujuh ya nggak jauh-jauh dari 3 hal ini ya. Ini yang disampaikan di referensi tahun 2007 semuanya ya. Seperti itu. Nah, ini ada wound bed preparation ya, Bu, semuanya. Wound bed preparation ini ada beberapa tahapan ya, dari pasien, kemudian kita identifikasi dari etiologi, kemudian kita analisis dengan time management ya, yang sudah banyak disampaikan di banyak pelatihan saya kira. Ada time, tapi sekarang sudah ada update-nya, jadi tidak time, tapi ada timers dan ada time CDST ya gitu. Sekarang sudah tidak fokus pada time lagi, tapi sudah ada tambahan RS dan juga CDST. Nanti kan saya sampaikan ya, seperti itu. Ini referensi yang saya pakai tahun 2019 kayak gitu. Dan ketika pasien dia belum sembuh, ya dia akan muter terus seperti itu. Akan muter sampai pasien dia sembuh. Ketika sembuh, maka dia masuk ke yes dan masuk ke fokus preventionnya, kayak gitu. Jadi misalkan kita merawat pasien ulkus DM di kaki kanan dan dia belum sembuh, ya dia terus akan muter siklusnya seperti itu. Ya. Nanti tapi ketika sudah sembuh, nanti yang berikutnya adalah dia prevention. Prevention dari ulkus yang baru di kaki yang sebelahnya, atau mungkin ulkus yang sudah sembuh kemudian dia terjadi lagi. Ya, itu yang harus dicegah ya. Seperti itu. Ini wound bed preparation care cycle. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, jadi sekarang sudah ada tambahan timers, semuanya ada tambahan timers. Jadi yang T pertama adalah tisu jaringan. Ini ada banyak sekali pendekatan yang disarankan di publikasi. Kemudian kedua fokus inflamasi, ketiga kelembapan, keempat adalah tepi luka. Yang kelima adalah R atau repair. Nah, repair ini di sini ada beberapa. Nah, sekarang para peneliti dia sudah bermain di stem cell atau di apa namanya di cangkok sel seperti itu, pakai growth factor dan sebagainya. Ya. Nah, meskipun cukup mahal informasinya, yang pernah saya dengar mahal, cukup lumayan harganya gitu ya. Kemudian, tapi ini dia juga menjanjikan apa namanya kesembuhan cukup cepat kayak gitu. Kemudian yang S adalah social and patient factor seperti itu. Nah, ini ternyata sekarang para peneliti sudah meliriknya ke aspek sosial, tidak hanya ke aspek fisik dari pasiennya. Ya. Makanya ketika kita rawat luka ya tadi ya, fokusnya juga tidak hanya pada di aspek lukanya saja, tapi sudah mulai fokusnya berpindah menjadi ke arah stem cell atau dengan growth factor dan sebagainya ya.
Dan yang terakhir adalah dengan aspek sosial atau S-nya. Nah, ini social situation, patient understanding, patient adherence yang pernah kita bahas ya, patient choice, kemudian psikososial. Nah, ini ternyata juga punya pengaruh yang cukup besar dalam penyembuhan luka. Sehingga kalau kita wound care ya tadi ya, jangan dilupakan aspek sosial dari pasiennya. Jadi misalkan kalau wound care itu ada 100%, yang paling tidak ya 50% untuk wound healing, yang persen untuk aspek sosialnya. Jadi dia balance gitu ya untuk memaksimalkan peran dari perawat dan juga dari keluarga seperti itu ya. Jadi sekarang menggunakan timers, sudah bukan time lagi. Ya. Dan apakah time masih efektif? Ya masih efektif, cuman akan lebih bagus ketika menambahkan R dan S-nya seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sering latih luka itu sering menyampaikan time management gitu ya. Itu masih bisa kita gunakan, cuman akan lebih maksimal lagi ketika kita menambahkan dua titik fokus ya, repair dan juga sosial seperti itu semuanya. Ini tahun 2019, saya nggak tahu apakah ini sudah disampaikan di pelatihan-pelatihan Bunker yang terbaru, saya belum mengikuti itu ya, tapi semoga sudah ya, semoga sudah. Kalau belum ya mungkin ini bisa menjadi bahan kita untuk update ya semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah basic concept of palliative care. Ini mungkin saya kira sudah banyak disampaikan ya. Jadi tipe layanan yang dia fokus pada pasien dan keluarganya yang memiliki atau menderita satu penyakit yang incurable illness kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi penyakit yang dia sifatnya incurable itu dia masuk di layanan paliatif gitu ya. Dan tidak semua penyakit itu dia incurable. Jadi banyak penyakit yang dia curable, jadi bisa diobati gitu ya. Dan ada treatmentnya dan macam-macam. Dan sekarang sudah banyak terapi-terapi yang diberikan kepada pasien-pasien yang dia mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada awalnya gitu ya. Misalkan penyakit HIV, kemudian penyakit DM itu kan sekarang sudah ada terapinya, sudah ada pengobatannya sehingga dia bisa sembuh gitu ya. Dan pasien DM tipe 1 juga sudah mulai ada terapi dengan stem cell sehingga pasien dia bisa sembuh dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang si pasien dia memang dalam kondisi yang incurable. Jadi sudah masuk di fase terminal atau end of life sehingga ini diberikan layanan paliatif ya. Nah, paliatif ini sebenarnya dia fokusnya pada simptom, Bu, sebenarnya pada simptom dan kita sudah belajar simptom manajemen ya, simptom manajemen dan kita sudah belajar bagaimana teori-teori dan mengatasi simptom dari perspektif keperawatan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah reducing pain, jadi mengurangi nyeri, kemudian aspek psikologis dan aspek spiritual. Ini yang diperhatikan dalam palliative care. Jadi palliatif itu dia fokusnya sudah tidak ke fisik saja, tapi ke aspek apa simptomnya, kemudian di psikologis dan juga aspek spiritualnya seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah membantu keluarga pasien menghadapi kematian dengan apa dignity, jadi atau apa ya kalau di bahasa Muslim itu ya dengan kematian yang baik atau husnul khotimah seperti itu. Jadi ketika kita melihat pasien-pasien yang dia dalam keadaan end of life care seperti itu, kemudian keluarga pasien dia sedihnya luar biasa, ya ini paliatif sudah bisa masuk ke kondisi itu seperti itu dengan edukasi macam-macam dan nanti keluarga itu dia merasa apa ya ya bisa dikatakan dia tidak begitu banyak terbebani ketika anggota keluarganya dia meninggal dunia seperti itu. Ya makanya target dari paliatif ini sebenarnya dari keluarga pasiennya, ya dari keluarga pasien. Ini yang menjadi apa namanya menjadi poin dari palliative care ya. Nah di Indonesia sebenarnya sudah ada ya sebenarnya, jadi sudah ada satu keputusan menteri tapi tahun 2007 sudah lama sekali ya. Saya kemarin browsing belum nemu yang terbaru, jadi mungkin ini yang masih digunakan di tempat kita di Indonesia ya. Sepertinya kan karena saya kemarin browsing yang terbaru masih masih belum ada gitu ya, masih belum ada yang SK yang paling baru dalam layanan paliatif. Ini sudah saya cantumkan linknya, bisa dibaca di rumah Bapak semuanya. Ini definisinya, saya kira sudah saya sampaikan. Ada palliative home care ya, ada hospice, ada vaskes dan sebagainya seperti itu. Dari kegiatannya ini kurang lebih ada apa pain management, kemudian symptom management, kemudian ada askep, ada psikologis, ada sosial, ada budaya dan spiritual, kemudian kesiapan dan selamat duka cita, bereavement seperti itu ya. Karena pasien-pasien yang dia diberikan paliatif adalah pasien-pasien yang dia sudah hampir mendekati, mohon maaf,
ajalnya seperti itu, atau kematiannya seperti itu. Sehingga fokus dari paliatif adalah kadang di keluarganya. Mungkin pasien hanya sekian persen, itu kita banyak fokus di keluarganya seperti itu ya. Jadi dengan edukasi untuk dimotivasi untuk berdoa dan sebagainya itu yang menjadi poin dalam tata laksana di layanan paliatif gitu ya. Ini sudah saya skip saja ya. Dan di Indonesia ini ada beberapa website yang fokus pada paliatif, misalkan ICCC ya. Jadi Indonesia Cancer Care Community. Jadi ini fokus pada layanan kanker gitu ya. Karena kanker ini tadi yang sudah kita sampaikan di awal itu satu kondisi klinis yang dia sering membutuhkan layanan paliatif ya. Jadi ini ada websitenya nanti bisa dibuka. Nah di sini ada banyak sekali informasi yang bisa kita baca ya. Ada kegiatan, ada macam-macam yang yang bisa kita pelajari dari ini ya, Indonesia Cancer Care Community. Yang kedua dari Perhimpunan Onkologi Indonesia. Jadi sebenarnya dari dokter onkologi ini juga punya website sendiri Bapak semuanya, dan juga menyampaikan tentang prinsip perawatan paliatif dan aplikasinya. Ini juga sangat menarik sekali karena memang kondisi kanker memang kondisi yang banyak harus menerapkan ini ya palliative care baik di rumah sakit, di klinik dan sebagainya, di masyarakat itu juga sering kita temukan pasien-pasien dalam kondisi yang sudah cukup kritis seperti itu. Kemudian ini yang juga menarik Bapak sebenarnya sangat menarik sekali karena paliatif tidak hanya diterapkan pada kondisi-kondisi pasien yang ada di rumah sakit, tapi juga di tahanan, di ruang lapas, di lembaga permasyarakatan. Nah, ini ada satu materi menarik saya kira. Jadi sudah saya baca materinya dan sangat menarik. Ini saya kira pandangan baru bagaimana penerapan paliatif pada kondisi-kondisi napi yang ada di lapas gitu ya. Jadi selain dari hospital community, ternyata juga ada pelayanan paliatif yang dia fokusnya pada di narapidana seperti itu. Karena sering kita temukan di banyak berita narapidana yang tewas, yang meninggal dan sebagainya, dan itu mungkin banyak faktor ya di lapasnya kondisi yang seperti itu. Nah, ini sudah ada satu materi atau satu persepsi atau satu pendekatan yang bisa kita berikan tawarkan ya di narapidana seperti itu dengan perawatan paliatif gitu ya dan sebagainya ya seperti itu. Kemudian ini juga ada pedoman nasional program paliatif kanker lupus. Jadi ini saya kira masih banyak digunakan ya di tempat kita. Jadi pasien-pasien kanker dan di sini ada panduan-panduannya bagaimana menerapkan paliatif pada pasien-pasien dengan kanker gitu. Tapi tidak lepas dari tadi ya ada psikososial, ada spiritual, macam ada simptom manajemen. Jadi nggak jauh-jauh dari itu. Jadi ketika kita membaca panduan ini ya tidak jauh dari dengan apa yang disampaikan di tadi ya dengan keputusan menteri tadi. Jadi fokusnya tidak hanya pada fisik tapi pada psikososial, pada spiritual, pada family dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk wound care ini saya kira ada publikasi yang tahun 2010 kayak gitu dan disampaikan bahwa memang konsep ini sudah mulai banyak dilirik atau banyak diteliti oleh para expert gitu ya. Jadi sudah banyak banyak publikasi yang fokus pada palliative wound care. Tadi saya sampaikan di awal ada beberapa kondisi sakit, kondisi penyakit yang dia seringkali membutuhkan layanan paliatif ya. Di antaranya adalah pressure ulcer seperti itu. Nah, makanya di sini referensi menyampaikan kalau memang luka tekan itu menjadi satu perhatian ekstra ketika kita ingin menerapkan palliative wound care gitu ya. Karena banyak sekali pasien-pasien yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia masih punya pressure ulcer seperti itu ya. Di ICU dan saya kira banyak di sebagian rumah sakit seperti itu. Nah, ini adalah 4 komponen yang ada yang disampaikan di publikasi. Jadi saya ambil dari riset tahun 2010 tentang palliative wound care konsep analisis gitu. Jadi ada 4 poin Bapak Ibu semuanya yang ada ketika kita ingin memberikan layanan paliatif pada pasien-pasien yang dia mengalami luka gitu ya. Yang pertama adalah symptom management. Ini sudah kita bahas untuk konsep-konsepnya. Yang kedua adalah multidisciplinary team. Yang ketiga adalah patient and family goal. Yang keempat adalah psychosocial well-being. Jadi ini 4 poin yang menjadi perhatian ketika kita merawat pasien luka dan dia
sudah atau dia mendapatkan layanan paliatif. Ya, karena tidak semua pasien luka dia dapat paliatif kayak gitu ya. Tertentu saja. Baik luka kanker ya banyak dia dapat layanan paliatif. Ketika pasien luka kanker kayak gitu, ya konsepnya ada 4 ini. Jadi manajemen simptom, kemudian dengan kolaborasi dengan patient family goal, yang keempat adalah dengan psikososial well-being. Jadi ini 4 hal yang menjadi kunci dalam paliatif pada wound care seperti itu ya. Nah, simptom manajemen di sini juga ada penjelasannya di paper yang saya baca. Jadi ada 9 kurang lebih ada pendekatan-pendekatan atau intervensi yang diberikan pada pasien-pasien dengan luka dan dia butuh pelayanan paliatif. Di antaranya adalah minimizing infection, kemudian minimizing bleeding dan sebagainya. Jadi ini lebih ke arah teknis ya, lebih ke arah teknis bagaimana merawat luka yang bagus seperti apa. Memastikan kalau cleansingnya bagus, pakai dressing yang bagus itu adalah di antara hal yang disampaikan di simptom manajemen ya, karena masing-masing kondisi apa luka itu barangkali dia berbeda-beda klinisnya sehingga ini menjadi patokan ketika kita ingin merawat luka dan si pasien tadi dia sudah masuk di di paliatif wound care seperti itu ya. Tapi sepertinya tidak jauh beda. Jadi ketika kita merawat luka dengan pasien yang dia belum dapat paliatif juga kurang lebih sama. Jadi ada minimizing bleeding itu saya kira sama, tidak jauh berbeda dengan pasien-pasien yang dia luka tapi dia tidak sampai ke atau dia belum atau tidak mendapatkan layanan paliatif. Jadi kurang lebih sama ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah multidisiplin atau kolaborasi. Dan di sini ternyata keluarga dan family atau pasien dan family dia menjadi bagian dari kolaborasi kita ketika merawat pasien dengan luka seperti itu. Jadi ada 7 ya, ada 7 7 poin kayak gitu atau 7 subjek yang bisa kita jadikan sebagai rekan kolaborasi ketika kita merawat pasien dengan luka. Jadi perawat, kemudian dokter, kemudian physical and occupational therapy, fisioterapi kayak gitu misalnya, kemudian nutrisionis atau psikologis atau mungkin patient and family. Kemudian yang ketujuh barangkali bisa kalau di rumah sakit itu ada binroh atau bagian yang untuk edukasi ini ya spiritual seperti itu. Nah, keluarga dan pasien juga kita libatkan dalam memutuskan satu tindakan perawatan yang ada di sebuah rumah sakit. Jadi ini multi, multidisiplin tim itu dia termasuk diri keluarga. Jadi keluarga bagian dari tim ketika kita merawat luka pasien. Jadi kolaborasi tidak hanya sebatas pada sesama nakes saja, tapi juga bisa di aspek pasien dan juga keluarganya. Ketika memang mereka kooperatif, kita ajak untuk diskusi dan juga untuk memilih treatment yang cocok untuk si pasien tadi seperti itu ya. Jadi ini yang saya kira harus kita eh, apa tanamkan kayak gitu, dan kolaborasi tidak identik dengan sesama tenaga kesehatan yang ada di hospital. Kita dengan family, kita dengan caregiver pasiennya itu termasuk bagian dari kerja secara kolaborasi seperti itu. Dalam paper itu disampaikan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah patient and or family goal in palliative wound care. Jadi ini ada 3 gitu. Jadi tujuan dari perawatan luka itu dia ditujukan langsung kepada pasien atau mungkin keluarganya. Jadi kita sampaikan kepada keluarganya terkait tujuan dari tindakan kita seperti apa. Kemudian yang kedua ada kolaborasi dengan nakes yang lainnya. Yang ketiga adalah eh, apa kolaborasi atau mungkin kita melakukan diskusi dengan nakes lain terkait tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam merawat luka seperti itu. Apakah kita fokus pada infeksi atau fokus pada dressingnya atau mungkin yang lainnya. Karena barangkali antara mungkin dokter dengan perawat terkadang itu berbeda dalam memandang luka kemudian dalam menentukan terapinya ya. Jadi ada dokter bilang ini, perawat bilang ini. Jadi kadang kita butuh satu diskusi ya dengan nakes yang lain karena untuk memaksimalkan peran dari kolaborasi tadi gitu ya semuanya. Kemudian ini yang keempat ya, jadi psychosocial well-being in palliative wound care ini adalah banyak yang lebih ke arah psikososial, ada spiritual, kemudian autonomy and decision making, kemudian eliminate social isolation, ini semuanya ke arah ke keluarga dan keluarga, jadi lebih ke arah keluarganya karena ketika pasien dia dapat paliatif, biasanya pasien dia sudah susah untuk kita ajak komunikasi. Artinya kadang pasien gangguan kesadaran atau menurun kesadarannya, kemudian yang bisa kita ajak komunikasi adalah dari keluarganya. Sehingga kadang kalau kita menangani paliatif ya lebih banyak kita diskusi dengan
keluarga pasien. Seperti itu ya Ibu semuanya. Ini contoh saja Pak Ibu, contoh luka. Saya nggak jelaskan dengan detail. Dan yang menarik adalah ini Bapak Ibu semuanya. Ini yang paling menarik saya kira. Jadi eh, si peneliti dia menggunakan ini apa menggunakan headscoon diisi air kemudian dia dilipatkan di bagian ujung kaki ya untuk mengurangi pressure pada ujung kaki seperti itu. Di gambar A ya. Di gambar A itu dia menggunakan headscoon yang diisi air kemudian apa namanya dilipat ya, ditaruh di bawah kaki seperti itu. Nah, ini barangkali menjadi inovasi ya, inovasi yang mungkin bisa kita coba dalam kondisi tertentu untuk mengurangi pressure di kaki ya kita bisa menggunakan apa namanya handscoon yang kita isi air seperti itu. Ini pada gambar A ya. Ini saya kira sangat menarik dan ini yang mudah dan mungkin handscoon itu di mana-mana ada ya, di bangsa juga banyak tinggal kita mencoba menerapkan kira-kira seperti apa untuk pre dan postnya gitu dan sebagainya. Ini contoh dari publikasi tahun 2015 ya, seperti itu semuanya. Untuk update-nya ini sudah saya sampaikan ya semuanya. Ini yang operasi apa transplantasi mata kemarin yang pertama di dunia. Eh, ini yang kesekian kalinya. Itu di beberapa referensi sudah pernah ada upaya untuk cangkok mata dan cangkok di area wajah, tapi gagal ya tidak berhasil. Ini yang berhasil. Jadi sudah ada beberapa yang mencoba dari tahun ke tahun tuh ada, tapi ini yang berhasil. Jadi ini yang pertama dan yang paling bagus hasilnya di antara beberapa uji coba sebelumnya ya seperti itu. Makanya dipublikasikan kemudian menjadi satu apa diskusi yang menarik ya seperti itu. Ini dokter dan pasien yang dicangkok matanya. Kemudian yang berikutnya adalah beta cell from stem cell. Jadi ini terapi yang baru pada pasien-pasien dengan DM tipe 1 ya gitu. Jadi pasien DM tipe 1 itu dia bermasalah pada sel pankreasnya ya. Nah, ini para peneliti dia sudah mulai melirik terkait terapi yang diberikan pada pasien dengan DM tipe 1 dan diantaranya adalah dengan cangkok sel ya, dengan cangkok sel atau dengan stem cell seperti itu. Jadi dengan diinjeksi dengan stem cell kemudian dievaluasi dan ternyata pasien dia menjadi tidak ketergantungan dengan insulin lagi. Jadi mereka mencoba dengan beberapa pasien ya, dengan beberapa pasien dan dengan stem cell dengan injeksi IV seperti IV ya. Kemudian diamati responnya setelah sekian waktu dan sebagian pasien dia sudah total sembuh dengan artinya dia tidak lagi injeksi insulin lagi ya gitu ya. Kemudian diamati GDS-nya dan itu sudah apa normal seperti itu. Jadi ini hal yang saya kira sangat baru ya, yang kita tunggu untuk riset dengan jumlah yang sampel yang banyak. Karena ini masih menggunakan hanya beberapa, tidak banyak sampelnya, belum begitu banyak ya. Dan masih kita tunggu untuk publikasinya. Dan nanti kalau sudah apa populer dengan sampel yang begitu banyak, nanti barangkali akan dicoba di Indonesia dan akan dilihat bagaimana hasil dari stem cell ini ya, seperti itu. Ini sudah sepertinya, jadi injeksi insulin terapi tapi dengan apa dengan semprot spray ini sudah saya sampaikan kemarin sepertinya. Jadi ini untuk menghindari ini ya apa trauma pada pasien-pasien yang dia injeksi insulin ya pada pasien-pasien DM tipe 1 pada anak-anak gitu ya. Kemudian ini di beberapa paper sudah mulai menggunakan AI atau artificial intelligence untuk mengamati atau melihat memprediksi dari kondisi ulkus pada sebagian pasien DM seperti itu. Diprediksi kesembuhannya, diprediksi dari ukurannya seperti itu. Jadi sudah mulai menggunakan AI ya. Tapi sekalipun sekarang AI sudah maju, ya tetap tidak bisa menggantikan peran dari human kita sebagai perawat gitu ya. Sudah berbeda. Jadi pengkajian robot yang mengkaji dengan manusia mengkaji itu dia akan pasti akan berbeda. Berbeda di aspek rasa ya, rasa jadi berbeda kayak gitu. Makanya sekalipun sekarang teknologi sangat maju sudah mulai menggunakan AI, tapi tetap tidak bisa menggantikan peran perawat atau mungkin nakes dalam mengkaji atau komunikasi dengan pasien kayak gitu ya. Jadi sekarang sudah banyak beberapa aplikasi atau mungkin software yang mulai digunakan di banyak settingan penyakit kayak gitu. Di antaranya adalah asesmen terhadap ulkus DM kayak gitu. Tapi tadi ya tetap tidak bisa menggantikan peran perawat ketika kita datang ke pasien langsung, komunikasi langsung, menyapa pasien, kemudian senyum kepada pasien, menanyakan kabar keluarganya itu dia berbeda kayak gitu ya. AI dia fokus pada visi klinisnya, sementara kalau manusia kita sebagai perawat ya kita bisa menyentuh banyak hal dari pasiennya seperti itu ya, fisiknya, kemudian sosial pasiennya, kemudian dari aspek apa spiritual pasiennya itu kan sekarang
apa yang ditekankan dalam intervensi luka pada pasien ya. Nah, tadi di riset yang sudah kita bahas itu ada timers gitu ya. S-nya adalah sosial. Nah, itu kan AI ya agak susah kalau menerapkan apa sosial gitu ya. Karena sosial kan dia butuh satu komunikasi, dia butuh pendekatan ya dengan pasien langsung, dengan keluarga langsung, kita butuh ngomong, kita butuh bertatap muka dengan keluarga pasien gitu ya, butuh konsultasi pasiennya gitu kan. Tapi kalau dengan AI agak susah gitu. Sehingga sekalipun sekarang papernya sudah luar biasa menggunakan AI dengan robot, tapi ya tadi ya tidak bisa menggantikan apa peran manusia ketika dia merawat luka seperti itu ya. Ini CDST ya, nanti saya sampaikan CDST, timer sudah, kemudian ini sudah belum ya. Eh, jadi ada asosiasi antara atau korelasi antara langkah per hari dengan angka kejadian kardiovaskuler ya. Jadi dulu itu pernah diyakini oleh sebagian masyarakat kalau dalam satu hari itu seorang harus melangkah sebanyak 10.000 langkah per hari gitu ya. Nah, sebenarnya ini berasal dari alat ya yang dibuat oleh Jepang pada tahun 1965 dan dia disebut sebagai dikenal dengan manpokai dan ketika diterjemahkan dia artinya adalah 10.000 langkah seperti itu. Nah, dari sini maka sebagian masyarakat menerjemahkan kalau dalam satu hari harus 10.000 langkah seperti itu. Nah, ini berlangsung bertahun-tahun ya, bertahun-tahun sampai beberapa tahun yang lalu. Dan kemudian ada penelitian yang terbaru yang menyampaikan ternyata untuk mencegah terjadinya penyakit jantung atau mungkin untuk apa maintenance bagi pasien-pasien yang dia sudah kena penyakit jantung ya dia cukup dengan 2.000 sampai 2.800 langkah per hari seperti itu. Jadi tidak harus sampai 10.000 langkah kayak gitu. Karena menurut ini ya yang pernah saya baca, yang ada di sini ya gitu yang pernah saya baca dari Amerika, mereka mengkritisi kalau langkah sejumlah 10.000 itu susah untuk dicapai bagi sebagian orang seperti itu ya. Jadi apa susah sehingga ketika mereka penasaran kemudian mereka riset penelitian-penelitian akhirnya menyimpulkan kalau dengan sejumlah 2.600 sampai 2.800 per hari itu secara signifikan dia bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung dan kardiovaskuler atau mungkin penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler seperti itu. Nah, jadi ini yang saya kira sangat bagus kita sampaikan kepada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit ya, pasien-pasien yang dia di poli jantung seperti itu ya. Di antara sarannya adalah apa melangkah ya dan tidak sampai 3.000 langkah per hari. Itu sudah signifikan untuk bisa mencegah terjadinya apa resiko penyakit jantung atau dia untuk maintenance seperti itu ya. Tapi bukan berarti pasien itu ketika dia diedukasi kita fokus pada satu titik saja, tapi karena penyakit jantung dia kan ini ya apa namanya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita tidak cukup hanya mengedukasi, oh Bapak nanti cukup berjalan sekian ribu langkah per hari itu sudah cukup untuk mencegah penyakit jantung. Tapi harus komplit, misalkan langkahnya sekian ribu, kemudian makannya seperti apa, kemudian bagaimana manajemen stresornya itu kan dia harus lengkap. Tapi kalau dilihat dari banyak tidaknya langkah per hari itu 2.000 sekian 2.600 sampai 800 per hari itu sudah secara signifikan dia sudah bisa mengurangi resiko cardiovascular disease and mortality seperti itu ya. Ketika pasien dia mampu untuk melebihkan langkahnya sampai 8.000 misalkan itu juga sangat bagus sekali untuk apa namanya untuk mencegah resiko dari penyakit kardiovaskuler ya. Ya, itu Bapak semuanya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin satu lagi saya belum share yang CDST ya. Saya izin stop share screen dulu. Baik, saya stop share screen. Ini ya CDST ya Bapak Ibu. Baik, ini adalah publikasi yang baru. Jadi tadi time itu dia ada beberapa update-nya ya. Tapi masih bisa dipakai, masih bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman masih yang sering latih apa pelatihan itu masih menggunakan time ya nggak masalah. Tapi ada satu penambahan dari referensi. Jadi ada apa? Timeless tambahan R ya sama S. Kemudian yang kedua adalah ini ada time and GDST gitu ya. Nah, GDST itu seperti ini kurang lebih bentuknya. Secara grafik seperti ini gambarnya. Jadi time clinical decision support tool kayak gitu. Nah, ini dia ada tambahan beberapa. Jadi yang pertama adalah mengkaji pasien well-being dan juga luka, kemudian
kolaborasi, kemudian mengendalikan beberapa penyebab dan juga penghambat dari wound healing, kemudian decide appropriate treatment. Nah, dia sudah masuk ke time seperti itu. Nah, barangkali dalam sehari-hari kita sudah menerapkan itu ya, sudah mengkaji, sudah kolaborasi, sudah mengendalikan faktor. Cuman si peneliti ini dia lebih mengarah ke apa ya, menyusunnya menjadi sebuah konsep seperti itu. Ya, dan saya yakin teman-teman yang teman perawat yang sudah melatih perawatan luka itu dia sudah menerapkan ini, sudah menerapkan pengkajian, sudah menerapkan kolaborasi, sudah menerapkan kontrol, kemudian apa memilih treatment gitu ya. Hanya saja barangkali mereka masih belum ini ya membuat sistematis tersendiri untuk merumuskan bagaimana mengkaji luka atau merawat luka dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, si peneliti ini mereka melengkapi dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi dia menambahkan JDST, jadi Clinical Decision Support Tool. Nah, dia isinya adalah assess patient, bring kolaborasi, kemudian dan sebagainya seperti itu ya semuanya. Ini time ya. Ini time ini saya kira sudah populer sekali di banyak pelatihan luka sehingga apa namanya? Ini juga sudah saya kira sangat bagus dan kalau ditambahkan dengan GDST atau mungkin dengan R dan S tadi itu akan semakin maksimal dalam merawat luka. Nah, yang E adalah evaluasi dan reassess treatment and wound management outcome. Nah, saya kira ini sudah disampaikan di beberapa pelatihan, cuman mereka belum mendetailkan ya dengan clinical decision support tool. Tapi ya, karena mereka fokus di time-nya saja, tapi belum menyampaikan atau belum membuat satu sistematika yang runtut terkait dari awal sampai dengan akhir seperti itu ya. Jadi ini update Bapak semuanya, ini update yang eh, terbaru tahun 2019 ya, belum lama ya, belum lama. Ya, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kuliah hari ini tentang paliatif wound care, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini konsep yang mulai banyak diteliti oleh para peneliti ya, karena memang banyak kasus luka yang memang dia membutuhkan layanan paliatif ya. Ini ada beberapa lukanya adalah pressure ulcer, ada ulkus DM, ada venous leg ulcer, kemudian ada luka kanker, kemudian ada luka di kemoterapi ya, seperti itu. Ya, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Ya, barangkali sebelum saya tutup, ada mungkin diskusi atau pengalaman Ibu semuanya. Dan tadi PR-nya ini, Bapak Ibu. PR-nya adalah mencari ini, apa definisi atau konsep tropic disturbance atau tropic disorder kayak gitu. Ini saya kemarin browsing, nggak ketemu, cuman saya gimana ya kondisi realnya seperti apa gitu ya, tropic disorder atau mungkin tropic disturbance kayak gitu. Jadi seperti apa bentuk realnya, kemudian bagaimana implementasinya di klinik itu diberikan treatment yang seperti apa gitu ya. Jadi saya kira ini kita butuh browsing bersama-sama kira-kira seperti apa. Mungkin Bapak Ibu yang dinas di ortopedi mungkin pernah ada penjelasan dari dokter di sana yang menyampaikan tentang kondisi tropik disturbance, tropik disorder itu dia seperti apa kondisi klinisnya sehingga kita bisa tahu, bisa membedakan, bisa memahami oh ternyata ini yang bisa menyebabkan pasien dia memicu apa namanya eh, luka tekan ya atau dikubitus ulcer ya. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu pernah membaca definisi dari tropic disturbance, monggo bisa di-sharingkan saja. Oke. Baik, ada mungkin pertanyaan atau diskusi, silakan Bapak Ibu. Di sini yang dinas di ortopedi, siapa aja nih Bapak Ibu? Yang dinas di rumah sakit ortopedi? Buatan wonten Pak angkatan Oh, ini. enggak ada? Oh gitu. Tapi pernah dengar nggak terkait definisi tropik disturbance seperti itu? Maksudnya Bu, seperti apa sih kondisinya gitu? Kan saya kok pasti penasaran ya. Saya browsing beberapa artikel tapi kok masih belum nemu titiknya tuh di mana? Titik realnya tuh di mana nggak tahu. Ini tahun 1927 yang referensi yang cukup lumayan sangat-sangat tua pun juga saya masih belum gitu mudeng. Ini sebenarnya seperti apa sih kondisi realnya itu? Tropic disturbance gitu ya. Kemudian tahun 2022 dari buku pun juga apa namanya belum memberikan satu penjelasan yang clear bagi seperti apa sih bentuknya kondisi tropik disturbance seperti itu ya. Dan apa yang membedakan antara topik disturbance dengan kondisi-kondisi apa?
gangguan yang lain gitu ya. Masih saya belum bisa memahami itu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya mungkin cukup ya untuk kuliah hari ini dan nanti minggu depan kalau Bapak Ibu semuanya sudah dapat definisi itu nanti kita sharing bareng-bareng kira-kira kayak gimana sih definisinya ya kondisi tropik disturbance itu dan kalau ada contoh-contoh yang mungkin pernah ditemukan ya di bangsal atau mungkin di kondisi ruang operasi atau mungkin yang lainnya nanti bisa di-sharingkan dan kita bisa tahu ya kenapa kok dia menjadi direct faktor terjadinya luka tekan seperti itu ya. Baik, kalau nggak ada yang ingin disampaikan lagi, saya kira cukup untuk kuliah hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Dan Amin. saya pun juga belajar, masih belajar terkait luka ini dan akan apa kita sama-sama sharing ya untuk materi-materi yang apa akan kita pelajari di beberapa teman mendatang ya. Iya, Baik, Pak saya kira Adi. cukup dari saya ya dan mohon maaf jika ada keterbatasan dalam penyampaian. Ini saya masih sangat penasaran dengan tropik itu seperti apa sih penyakitnya. Ya, baik. Semoga minggu depan sudah ya kita sudah dapat referensi sehingga kita bisa sharing itu ya. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan Ibu semuanya dan saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.